hamba Allah laki-laki 30 tahun, pegawai negeri dari Sumatera Selatan dari 08237659 sekian-sekian. Bismillah Ustaz, apakah seorang suami nanti di akhirat akan menanggung dosa istri yang lalai kepada perintah Allah? Saya sebagai suami selama ini selalu berusaha mengajak istri saya kepada jalan yang benar dan lurus. Tapi istri belum mendapatkan hidayah. Kalau Anda sudah menasihatinya, Anda lepas tanggung jawab. Contoh kasus Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Dua nabi ini Allah jadikan perumpamaan dalam Al-Quran. Ya. Kedua istri mereka, istri masing-masing ini, Nabi Nuh dan Nabi Lut meninggal tenggelam bersama dengan kaum mereka karena mereka tidak mau mengikuti nasihat dan saran-saran dari suami mereka. Dan Allah tidak menghisap lagi Nabi Nuh dan Nabi Lut karena memang mereka sudah mengingatkan, sudah menjalankan. Seperti itu kurang lebih. Tapi yang jadi masalah kalau Anda tidak pernah menasihati, tidak pernah meluruskan kesalahannya, maka ini tentu saja Anda akan bertanggung jawab. Ya. Jadi Allah alam setahu saya, Anda tidak akan menanggung dosa itu. Afwan Ustaz, saya mau tanya, ayah saya kan meninggal 16 tahun yang lalu. Kemudian ibu saya meninggal di bulan Juli tahun ini kemarin. Kemudian wasiat beliau itu mau dimakamkan satu liang lahat dengan ayah saya. Itu hukumnya boleh atau tidak Ustaz? Ya, baik. Ya, jazakallah khair. Ya, wa iyyakum. Jadi jawabannya boleh, Bu. Tidak masalah. Dalilnya adalah bagaimana Nabi SAW mengubur di Badr, ya. Begitu juga di Uhud, satu liang lahat beberapa orang sahabat. Ada yang satu liang berdua, ada yang bertiga. Dan Nabi SAW suruh mendahulukan yang bagian paling bawah adalah orang yang paling banyak bacaan atau hafalan Qur'annya. Jadi Allah alam, hamba Allah 29 tahun ibu rumah tangga Sumatera Selatan dari 0812 7206 sekian-sekian. Bagaimana sikap saya apabila suami telah dirasa cukup dalam memberikan nafkah tapi tidak bisa dijadikan tempat curhat? Suami memang bukan tempat curhat, Bu, ya. Ya. Suami tempat kita mengabdi. Ibu mengabdi. Itu yang diperintahkan dalam agama. Penuhi kebutuhannya, layani dia gitu. Jadi memang dia bukan tempat untuk curhat. Curhat ini dalam Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada masalah apa, keluh kesahkan kepada Allah. Kalau Anda menyampaikan kebutuhan Anda, nggak ada masalah. Tapi kalau setiap curhat Anda harus didengar oleh suami, ini nggak ada dalam syariat. Nggak ada anjuran itu gitu. Ya. Sebagaimana juga suami tidak harus menjadikan istrinya sebagai tempat curhatnya. Boleh ngobrol, tapi bukan berarti harus suami kita mendengarkan curhatan kita. Yang ada benar adalah Anda menjadikan suami sebagai ajang Anda mengabdi, ya, mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala dari sini. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Saya perempuan, hamba Allah. Saya ingin bertanya mengenai hukum LDR setelah menikah dan kiat mencintai mertua seperti mencintai orang tua sendiri. Kiat apa, Bu? Bisa diulangi? Kiat mencintai mertua seperti mencintai orang tua sendiri. Jadi begini, Bu, mertua itu Anda hormatin dia karena dua hal. Tentu ini agama yang menganjurkan ini ya, dua hal ini. Jadi kalau Anda lakukan berarti Anda patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena suami Anda. Taat kepada suami kan bagian daripada hal kewajiban utama istri. Di antaranya adalah berbuat baik dengan orang tua dia, yang merupakan mertua Anda sekarang. Karena suami di sini, ya. Yang kedua, karena mertua itu sendiri. Setelah Anda menikah dengan anaknya, maka mereka akan menjadi mahram abadi Anda. Misalnya Anda sama ayah mertua. Walaupun naudzubillah, semoga tidak, tapi kalau Anda cerai dengan suami, tetap ayahnya mantan suami itu adalah mahram Anda.
Nggak ada namanya mantan mertua, nggak ada namanya mantan anak mantu. Ya, jadi karena dua hal ini Anda lakukan menghormati ya mertua. Tapi apakah mereka harus sama seperti orang tua kita? Jawabannya tentu tidak. Tidak mungkin kita paksakan gitu kan. Tapi kita berbuat maksimal yang kita bisa lakukan. Selanjutnya dari Novita 30 tahun ibu rumah tangga Jawa Timur dari 0823 3286 sekian-sekian. Bagaimana solusi agar saya tidak mudah membentak anak saat ia kesulitan belajar atau saat dia melakukan hal yang salah? Membentak tidak menyelesaikan permasalahan. Ya. Karena anak belum faham. Kadang-kadang bahkan ada di antara anak-anak yang melakukan mungkin di mata kita sebagai orang tua sebuah kesalahan fatal, tapi ternyata itu tidak. Mungkin di mata dia bukan dia sedang melakukan pelanggaran. Di mata dia sedang melakukan sesuatu yang tidak salah kok. Makanya kadang-kadang dia heran kalau sampai ibunya atau ayahnya marah atau memukulnya gitu. Karena bagi dia bukan salah gitu. Makanya menghardik atau memarahi, membentak itu bukan solusi. Itu hanya akan memukul jiwa. Lebih baik kita bicara baik-baik. Ya. Saya melihat bagaimana ayah saya, rahimahullah, mendidik kami dengan metode yang sangat menarik. Saya juga coba terapkan kepada anak-anak gitu. Tentu bukan berarti orang tua tidak boleh marah ya. Boleh marah di saat tertentu, tapi kalau misalnya dia udah sulit untuk memahami pelajaran ya, atau ada sesuatu yang salah dilakukan dan dia sudah merasa bersalah, lalu Anda tambah lagi dengan marah, ini sama sekali tidak mendidik kita. Ya. Jadi kami diajarkan oleh orang tua kami untuk mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu manfaat dari beliau rahimahullah, karena beliau sudah wafat insyaAllah. Beliau selalu mengajak berbicara. Saya dari kecil sampai saya dewasa itu selalu diajak berbicara, diberikan edukasi, penjelasan. Kalau itu sesuatu yang tidak baik misalnya dijelaskan, kalau itu sesuatu yang baik dijelaskan. Jadi kita itu faham kenapa orang tua tidak suka, kenapa orang tua larang gitu. Itu yang terbaik, berikan penjelasan. Dia tidak mau belajar, berarti ada sesuatu yang bermasalah di belajarnya. Kenapa dia tidak mau belajar? Mungkin karena metodenya, mungkin karena pelajarannya, mungkin Anda butuh bantuan mendatangkan guru, ya selain Anda mungkin yang lebih punya retorika yang tepat untuk mengajar anak. Ada itu bisa mendapatkan solusinya. Selanjutnya kita baca dari WhatsApp yang sudah masuk ya. Dari saudari Hafsah 28 tahun ibu rumah tangga Kepulauan Riau dari 0818 0977 sekian-sekian. Bismillah, saya seorang istri Ustaz, suami saya mempunyai mantan istri dan memiliki satu anak yang diasuh oleh mantan istri suami saya. Ketika suami saya ingin bertemu anaknya, mantan istri suami selalu meminta uang dan lain-lain. Jika tidak diberikan, maka suami saya tidak bisa bertemu anaknya. Bagaimana solusinya terkait hal ini Ustaz? Apakah saya berdosa jika melarang suami untuk bertemu, untuk tidak bertemu lagi dengan mantan istri yang seperti ini? Saran saya, Allahu alam, Anda bijak dulu. Ya, bijak. Ya, artinya gini, apakah suami melibatkan Anda dalam masalah ini? Kalau tidak, Anda jangan terlibat. Karena ini tidak ada urusan Anda sama sekali dengan ini. Ini urusan dia dengan tanggung jawab dia terhadap anaknya. Ya. Kalau suami memang mengatakan apa yang seharusnya saya lakukan, ya, dia minta saran Anda, nah baru Anda terlibat di situ. Karena keterlibatan Anda sampai mengatakan melarang ketemu suami ini, tidak ada urusan Anda sama sekali. Karena itu kewajiban dia untuk bertemu dengan anaknya gitu ya. Tapi kalau Anda diminta saran, oke, kita akan jawab. Kalau Anda minta saran, suami mengatakan kira-kira apa yang saya harus lakukan. Nah ini baru kita berikan saran. Saran saya adalah, Anda bahasakan ke suami, bagaimana caranya diatur supaya bisa ketemu dengan anak tanpa ada istri itu atau mantan istrinya. Tidak harus ketemu dengan mantan istrinya. Misalnya ada satu kerabat mantan istrinya yang laki-laki yang bisa membawa anak itu ke satu tempat misalnya, lalu kita ketemu. Itu kan jauh lebih baik, suami Anda ketemu. Ya. Dan juga dilihat kalau ada permintaan uang, ini permintaan uang apa dulu nih? Kalau kebutuhannya mantan istri ya suami tolak saja. Karena tidak ada kewajiban, dia sudah bukan istri lagi. Tapi kalau itu kebutuhan anak, itu kewajiban. Nggak bisa. Bercerainya suami istri tidak menggugurkan tanggung jawab masing-masing kepada anak. Tetap harus. Ya.
Ibu jangan melarang suami untuk menafkahi anaknya gitu. Nggak boleh. Karena itu harus diberikan, baik lagi bersama-sama ibunya anak itu atau tidak bersama lagi. Baik, selanjutnya insya Allah penanya yang masuk dari Vena Imansari, 31 tahun, ibu rumah tangga, Jawa Tengah, dari nomor 0857 0240 sekian-sekian. Bagaimana menasihati dengan baik suami yang malas sholat, dan suami saya saat kecil beragama Katolik tapi sekarang sudah mu'allaf. Seperti umumnya Anda menasihatin orang, tapi saya sudah pernah berikan masukan di beberapa materi kita yang lalu ya. Kalau nasihat seorang suami ke istri ya, atau laki-laki ke perempuan akan beda dengan nasihat kalau kita pertemukan nasihat seorang wanita atau istri ya kepada laki-laki. Ini suaminya misalnya beda. Kalau seorang laki-laki bisa mengatakan saya tidak suka ini, jangan lakukan. Dia bisa dengan tegas menyampaikan, istrinya bisa mendengarkan itu. Tapi kalau suami nggak bisa, ibu nggak bisa menggunakan metode itu. Karena yang ada adalah mereka punya defense, pertahanan yang menonjol kaum laki-laki. Karena memang diciptakan untuk alam luar sana. Nagih utang, sholat berjamaah, berjihad, cari nafkah. Ya, memang ini karena menghadapi alam luar, sifat pertahanan defense dirinya itu sangat besar. Jangan Anda serang dia akan melawan. Jadi caranya gimana? Berikan masukan baik-baik. Kalau suami Anda itu, pertama tentu mulai dengan doa dulu, supaya Allah SWT berikan hidayah. Sujud di sholat malam, di antara azan iqamah, saat hujan lagi turun. Ya. Kemudian, yang kedua Anda lihat kira-kira metode apa yang paling tepat buat suami. Misalnya dia suka nonton tontonan ya. Anda kirimkan cuplikan ceramah tentang sholat. Dia suka baca buku, Anda berikan buku, ya kan. Taruh di atas meja kerjanya misalnya ya. Atau Anda gunakan orang ketiga yang kira-kira dia bisa didengar oleh suami Anda. Atau kalau Anda menganggap suami Anda bisa mendengar dan menerima di saat-saat tertentu, yang misalnya selepas berhubungan biologis, lagi tenang, lagi piknik keluarga, lalu Anda menyampaikan dia bisa terima, alhamdulillah gunakan itu. Itu yang terbaik insya Allah. Dan tidak usah putus asa. Allah subhanahu wa ta'ala pemilik, pencipta suami Anda dan pemilik hatinya. Ya. Maka dia bisa membolak-balikkan hati hambanya untuk mendapatkan hidayah. Hamba Allah laki-laki ingin bertanya Pak Ustaz. Baik, silakan Pak. Apa syarat dan tata cara akikah? Terus apakah pada saat akikah Apa, Pak? Coba anak diulangi dan orang dulu. tua harus ada di tempat akikah? Maaf, diulangi dulu. Coba diulangi Pak. Apa saja syarat dan tata cara akikah? Oh, akikah, baik. Ya, terus apakah pada saat akikah anak dan orang tua harus ada di tempat akikah tersebut, Pak Ustaz? Baik. Jadi akikah itu dilakukan untuk anak yang sudah mencapai hari ke-7 dari lahirnya. Diakikahkan. Dan Nabi SAW menganjurkan, jadi yang pertama itu hari ke-7-nya ya, diakikah itu. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan agar menyembelih 2 ekor domba atau kambing buat anak laki-laki, dan 1 ekor domba atau kambing buat anak perempuan. Ya. Kurang lebih syaratnya hewan ini seperti hewan kurban Idul Adha ya. Mungkin umurnya sudah setahun kalau kambing, 6 bulan kalau domba. Ya, jantan betina gak ada masalah gitu. Dan sunnahnya Anda membagi-bagikan daging itu dan Anda makan sebagiannya. Ini kurang lebih akikah itu. Jadi tidak ada acara khusus dalam masalah ini. Yang penting hari ke-7-nya dan menyembelihkan hewan ya 2 ekor buat laki-laki dan 1 ekor buat perempuan ya. Dan Anda makan sebagian dari daging itu sunnahnya. Kalau di hari ke-7 ini Anda mau tahu tambahan apa yang harus dilakukan untuk bayi, Anda memberikan nama dia di hari ke-7, Anda mencukur rambutnya, kemudian Anda timbang dengan timbangan emas atau perak, lalu nilainya Anda sedekahkan. Rambutnya tidak apa-apa Anda buang gitu. Ya.
Nah ini termasuk bagian yang dianjurkan ya. Kemudian kalau tadi apakah di akikah itu si ayah dan si anak harus hadir di lokasi, jawabannya tidak harus. Anda boleh akikah di kota lain, misalnya Anda di Jakarta, Anda melihat ada satu catering atau restoran yang menyiapkan misalnya akikah, Anda lihat di sana ada ibu Anda atau kerabat Anda yang bisa Anda berikan, bagikan, dan Anda merasa pahalanya lebih besar. Boleh saja walaupun Anda tidak ada di lokasi. Baik, selanjutnya insya Allah yang sudah masuk dari medsos kami ada Asia ya, dari Asia. Izin Ustadz, 6 tahun menikah, di 4 bulan nikah tahu suami mabuk dan selingkuh atau berzina. Sekarang perzinahan terhenti karena pandemi, tapi masih suka mabuk. Dia sering ucap talak, bahkan talak 3. Apa yang harus saya lakukan? La haula wa la quwata illa billah. Semoga Ibu Asia ini disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan hidayah suaminya ya. Ini sudah bergabung 2 dosa besar yang luar biasa. Zina dan mabuk. Nah, ini perbuatan yang masuk dalam 7 induk dosa besar yang harusnya tentu dihindari oleh setiap muslim. Saran kami, yang pertama ibu doakan, ya. Yang kedua ibu coba berikan masukan tentang masalah wajibnya sholat, ya. Kemudian jangan sampai mabuk, ya, karena itu haram, dengan cara datangkan cuplikan-cuplikan ceramah, karena tidak ada yang bisa mengubah seseorang untuk meninggalkan hal buruk seperti ini kecuali agama. Wahyu itu berbicara dengan hati manusia. Gak usah khawatir dia terima atau tidak, itu gak penting. Yang penting Anda sudah sampaikan. Cukup banyak cuplikan ceramah kami Anda bisa lihat di playlist YouTube, insya Allah. Di YouTube di berandanya ada playlist, Anda bisa cari. Dosa-dosa besar, ada bahasan tentang masalah zina, ada bahasan tentang minum khamr, ya, atau minum narkotika, atau ya, minuman keras ini. Itu ada dalil-dalilnya. Anda bisa insya Allah ambil cuplikan dan Anda bisa perdengarkan. Juga Anda bisa gunakan orang ketiga ya untuk menasihati dia. Kalau juga tidak mau, saran kami istikharah saja. Saran kami para istri yang bergabung dengan suami-suami yang seperti ini, walaupun saya tidak tahu siapa Anda dan siapa suami Anda gitu. Saya bicara global ya. Maka tidak usah berlama-lama menghabiskan umur dengan laki-laki fasik, laki-laki yang jauh dari agama, yang akan bahkan bisa merusak iman kita. Ya, dia kalau setiap hari mabuk ini jadi permasalahan. Orang mabuk itu bisa melakukan segala macam kesalahan, bahkan bisa membunuh istrinya, bisa menyakiti. Nah, ini berbahaya sekali. Dan ada dari Instagram yang sudah masuk. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya untuk kita yang ingin menikah tapi mahar belum ada? Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Ya. Mahar itu tidak harus sesuatu yang besar. Berapa saja kemampuan Anda. Bahkan kata Nabi SAW, aktsaruhunna baraka aqalluhunna mahra. Atau kama qala Nabi SAW dalam hadis, wanita yang paling banyak berkahnya, yang paling sedikit maharnya. Itu paling berkah dalam kehidupan. Jadi tidak perlu mencari wanita yang akhirnya maharnya mahal gitu ya. Anda menikah dengan orang yang sepadan. Di kota Anda tidak dapat, cari di pedalaman. Alhamdulillah di Indonesia sangat luar biasa. Saya masih melihat, kita bersyukur ada di Indonesia, negara tercinta ini. Semoga Allah jaga dari semua permasalahan, semua bencana. Allah lunasi utangnya. Allah berikan hidayah para pemimpin untuk adil. Allah berikan hidayah kita para masyarakat untuk patuh. Sehingga kita menjadi masyarakat yang makmur, tentram, ya, beriman kepada Allah SWT. Allahumma amin. Maka di Indonesia ini luar biasa gitu. Mudah sekali menikah. Bahkan Anda sering dengar dengan mas kawin seperangkat alat sholat, mas kawin 100.000 rupiah. Berapa gram emas misalnya. Banyak terjadi. Dan itu bisa terjadi. Anda bisa. Anda datang ke
kota, desa manapun Anda datang ke imam masjid, Anda bahasakan saya datang dari sini, nama saya dari kota ini, nama saya Fulan, saya ingin menikah di kampung ini, bisa dibantu. Anda bisa bertemu dengan jodoh Anda insya Allah. Itu tidak sulit gitu. Kalau betul-betul Anda belum punya sama sekali, Anda bisa bersabar. Ya. Anda bisa bersabar insya Allah. Karena sini kan pertanyaan bagaimana caranya untuk kita yang ingin menikah tapi mahar belum ada. Artinya Anda bersabar dan jalankan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa inna aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah mampu, maka menikahlah, ya. Karena itu akan lebih menjaga kesucian, kemaluan dan kehormatan pandangan mata gitu. Uman lam yastati, dan siapa yang belum mampu, fa alihi bis-shaum, maka sebagai dia puasa, fa innahu lahu wija, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Ya, selanjutnya dari Fitri Atmawati, ya, 31 tahun ibu rumah tangga dari Jawa Barat, dari 0812 1481 sekian-sekian. Bagaimana menasihati suami saya yang sering tidur selepas sholat subuh dan sering begadang nonton bola? Kalau dia tidur selepas sholat subuh, ini tergantung. Ini bukan sesuatu yang haram, ya. Tergantung, kalau kondisi fisik dia membutuhkan itu, maka jangan dilarang. Tidak ada masalah gitu, ya. Cuma memang anjuran para ulama untuk tidak tidur langsung selepas subuh itu karena ada amalan-amalan tertentu yang harus dijaga, seperti zikir pagi petang, ya. Hadits Nabi SAW misalnya yang berbunyi sampai membaca Subhanallah sebelum terbit matahari. Ini kan berarti pas lepas subuh, ya. Dan sebelum terbenam matahari 100 kali baca Subhanallah, maka itu lebih baik daripada bersedekah dengan 100 ekor unta. Sampai membaca Alhamdulillah 100 kali sebelum sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, habis subuh dan habis asar, ya. Maka itu lebih baik daripada memiliki 100 ekor kuda yang digunakan berjihad di jalan Allah. Sampai membaca Allahu Akbar 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, maka itu lebih baik daripada membebaskan 100 budak, ya. Dan sampai membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari, ya. Maka dia akan datang hari kiamat membawa pahala, tidak ada orang yang menyamai pahala dia atau lebih, ya. Kecuali orang yang berbuat seperti dia atau lebih, ya. Ini kan ada amalan yang dikerjakan sebelum terbit matahari. Kalau habis subuh langsung Anda tidur, maka Anda kehilangan ini, kan ini contoh, ya. Ada zikir pagi yang juga dijaga dan dibaca pada saat itu. Nah, tapi kalau kondisi memang dia sakit, dia memang dari safar, dia semalaman begadang karena nggak bisa tidur, dia tidur itu jangan dilarang, itu dia istirahat gitu kan. Kecuali ini sudah menjadi sebuah pola, Anda berikan masukan tadi tentang masalah amalan-amalan yang dianjurkan dilakukan selepas subuh, ya. Kalau masalah nonton bola, bola tidak haram, ya. Olahraga gitu kan. Kecuali memang ada orang yang sudah terlanjur berlebihan, karena olahraga umumnya dibolehkan. Ada sebagian olahraga yang memang tidak dibolehkan gitu kan. Tapi umumnya setahu saya olahraga bola itu dibolehkan oleh para ulama, jadi nggak masalah. Cuma kalau dia begadang ini jadi masalah. Harusnya jangan begadang hanya untuk acara-acara seperti ini, ya. Karena ada larangan untuk begadang pada hal-hal yang selain berbau agama. Selanjutnya dari hamba Allah 33 tahun ibu rumah tangga dari Jawa Timur dari 0812 2 lagi, ya. 0812 2445 sekian-sekian. Bismillah, Ustaz, apakah seorang istri berdosa jika menanyakan rincian gaji suami serta tabungan beliau di rekeningnya? Apakah jika bertanya hal tersebut bisa menimbulkan masalah dalam keluarga dan menjadi kufur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan? Tentu itu perbuatan salah, Bu. Tapi apakah berdosa? Saya tidak katakan berdosa. Ibu tidak punya hak untuk bertanya itu. Berapa gaji kamu, berapa pendapatannya? Ibu tanya berapa uang di rekening. Apa urusannya ibu sama semua itu? Nggak ada sama sekali. Saya bicara dalam lingkup agama Islam. Gambaran agama Islam. Ibu punya hak apa? Nafkah. Apa itu nafkah? Ibu makan, ibu minum, pakaian ibu ditanggung sama dia. Rumah ibu, transportasi semampu suami. Udah selebihnya jangan ikut campur.
Kecuali suami yang libatkan. Saya mengatakan ini, saya baru dapat proyek sekian, saya ada tabungan sekian, ya, ada keperluan nggak misalnya? Oke, silakan Anda baru bahasakan. Karena itu harta suami, bukan hak Anda. Sebagaimana suami juga tidak punya hak untuk mengetahui berapa rekening uang, ada uang di rekening istrinya. Tidak ada urusannya. Saya sampai hari ini belum pernah saya tahu berapa isi rekening istri saya. Dan saya tidak pernah mau tanya, tidak perlu saya tanya itu. Bagi saya nggak penting gitu. Itu urusan dia, hak dia, urusan dia. Kecuali memang uang nafkah yang saya berikan, maka itu wajib bagi mereka untuk melaporkan. Itu karena itu hukum syar'inya. Dia tidak boleh tidak menyampaikan gitu kan. Kalau ada sesuatu, karena kita berikan nafkah misalnya untuk kebutuhan ini, lalu dia mau keluarkan untuk sesuatu yang lain, dia harus membahasakannya. Tidak boleh langsung itu mengambil langkah gitu. Nah itu, tapi selain daripadanya tidak ada urusan. Tidak bisa saya mengatakan pada istri saya pada saat dia dapat warisan, nih kamu kan sudah 10 tahun saya biaya ini, udah warisan itu dibagi 2, gak ada hak saya sama sekali. Nah begitu juga sama. Ibu masih punya hak dari suami, suami gak punya hak dari harta istri. Tapi anda ibu masih punya, itu hak nafkah. Selain daripada itu ibu tidak punya hak. Dan itu dikhawatirkan pasti akan membuat masalah. Ya. Kalau suami anda fasik, jauh dari agama, dia bisa berbohong. Daripada ribut sama anda, dia sebutkan sembarangan saja jumlahnya, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Atau kalau dia bertakwa sama Allah, dia tidak akan bicara. Dia tidak mau anda tahu. Anda juga bisa tersinggung. Kok tidak jawab? Oh rahasia-rahasia ya. Karena jadi masalah. Lalu untuk apa? Untuk apa teman-teman sekalian? Loh kita jadi suami itu jadi istri hanya sampai ajal datang kok. Setelah itu kita menuju ke surga abadi. Untuk apa kita buat masalah dalam hidup kita? Tugas kita hanya sampai kita mati. Kalau kita sudah mati selesai. Ya. Jadi nggak usah melahirkan permasalahan yang tidak ada. Dari hamba Allah kita baca ya. 28 tahun ibu rumah tangga DKI Jakarta 0856 1169 sekian. Pertanyaan, saya sudah menikah 3 tahun dan punya 1 anak, tapi suami saya sering meninggalkan sholat dan puasa Ramadan. Bahkan mengatakan saya sok suci saat saya mengajak dia untuk sholat. Padahal latar belakang keluarga suami saya berpakaian syar'i. Apakah berdosa jika saya ingin meminta berpisah? Pertama sekali saya akan jawab penanya ini. Atau saya mulai dengan mendoakan semoga Allah memberikan hidayah suami ibu ya, sehingga dia bisa mendirikan sholat, karena ini adalah rukun Islam yang kedua. Ini bukan pilihan tapi ini kewajiban, sholat 5 waktu. Semoga Allah insya Allah berikan hidayah. Saya jawab pertanyaan ibu di sini. Sebelum saya masuk ke inti pertanyaan, inti jawaban dari pertanyaan Anda, saya akan titik beratkan dulu kalimat Anda mengatakan padahal latar belakang keluarga saya, suami saya adalah berpakaian syar'i. Ini bukan tolak ukur. Penampilan seseorang bukan jadi tolak ukur. Berapa banyak orang yang sudah memelihara sunnah Nabi SAW, jenggot misalnya, tapi juga dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ada orang yang sudah sholat dan di saf pertama, tapi juga masih menipu. Ya. Jadi bukan itu jadi tolak ukurnya. Tapi perbuatan realita dia di lapangan gitu. Memang sih kalau orang tidak sholat itu sudah cukup untuk menjadi tolak ukur buruk dalam segala hal gitu. Karena sholat ini hubungan antara kita dengan Allah SWT. Kalau dia sudah tidak jaga sholat, yang merupakan Allah wajibkan, dan itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Atau dia akan masuk ke neraka kalau dia tinggalkan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan al-ahadul ladzi bainahum tarakus salat wa man taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kita dengan orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Maka nggak boleh sama sekali meninggalkan, apalagi amdan, secara sengaja, tahu hukumnya gitu. Bukan ada udzur, bukan karena ketiduran, bukan karena hilang akal misalnya. Maka itu tidak boleh. Baik, kita masuk ke inti pertanyaan Anda, yaitu suami tidak sholat. Apakah boleh saya berpisah, mengajukan perceraian, sementara saya sudah nasihatin, tapi saya malah dikatakan sok suci? Jawabannya boleh, Bu. Sudah boleh. Saya pernah baca fatwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, waktu ditanya, boleh nggak seorang wanita yang suaminya tidak sholat, dan dia sudah nasihatin, tapi suaminya tidak mau dengar untuk mengajukan perceraian, kata beliau boleh.
Karena itu sudah berhubungan dengan sholat ini, bukan main-main gitu. Kalau masih masalah hal-hal yang lain, yang masalah teknis lapangan yang bisa diperbaiki, mungkin jangan. Anda tidak boleh bercerai. Tapi kalau sudah tidak sholat dan Anda sudah nasihatin di sini, dia tidak mau dengar, maka Allah alam sudah boleh. Tapi tetap anjuran ulama adalah coba berdoa dulu, coba menasihatin dulu. Kalau tetap dia tidak mau tahu, ya sudah, Anda lebih baik jangan habiskan umur Anda dengan orang seperti ini yang tidak mau tahu. Baik, selanjutnya insya Allah dari Novita, seorang akhwat 27 tahun sudah menikah, pegawai swasta Jawa Barat dari 0857 7840 sekian-sekian. Saya seorang ibu bekerja sebagai karyawan swasta. Tiba-tiba pengasuh anak saya resign karena sedang hamil. Menurut suami, saya harus tetap bekerja karena perlu bantu ekonomi keluarga. Saya ingin titipkan anak saya kepada ibu saya, namun suami melarangnya. Saya sudah sangat mentok susahnya mencari pengasuh. Mohon pencerahannya Ustaz. Di sini kita lihat dulu ya, masalah ibu membantu ekonomi keluarga ini seperti apa. Sebenarnya kan itu tidak ada, bukan kewajiban ibu. Kewajiban ibu justru mengurus anak itu. Ya. Kalau memang suami misalnya sudah berusaha bekerja, cari nafkah, dan dia memang tidak punya income kecuali sangat kecil. Mungkin hanya bisa memenuhi kebutuhan dia sendiri misalnya. Harusnya uang bulanan di rumah itu 5 juta, dia cuma bisa datangkan 500 ribu. Itu mungkin hanya kebutuhan dia sendiri, tidak bisa gitu. Sehingga si istri membantu bekerja. Dengan membantu bekerja, istri punya gaji dan bisa digabungin gitu kan. Dan ini karena istrinya sendiri yang mau melakukan dan dikuatkan dengan permintaan suami, dan itu pun pekerjaannya harus tidak ada sesuatu yang haram di situ. Maka itu boleh. Tapi perlu digarisbawahi dan Anda ingatkan suami kalau Anda bukan punya kewajiban untuk itu. Di saat suami sudah punya pendapatan dan cukup untuk kebutuhan, walaupun pas-pasan, nggak ada kewajiban. Anda harusnya bisa ya mengurus anak itu, karena itu kewajiban. Kalau Anda mau jalankan apa yang suami inginkan, tetap bekerja, dan Anda tidak mungkin lepaskan anak sendirian dan Anda mau titip semua orang tua Anda, dia juga nolak, ya tanya kepada dia, solusinya apa kira-kira? Lalu anak ini siapa yang mau urus gitu? Tidak mungkin dibawa ke tempat kerja. Biarkan dia yang memberikan solusi kepada Anda. Itu yang kami sarankan, Allahu a'lam. Ya. Tapi ingatkan dia dua hal. Ya. Yang pertama tadi, ya, kalau dia tidak punya, Anda tidak punya kewajiban bekerja, justru anak ini yang wajib. Dan Anda bilang, berapapun gaji yang dimiliki oleh yang kamu dapatkan, misalnya bilang sama suami begitu, saya siap kok, kita kelola sama-sama aja, secukupnya. Yang penting anak ini tidak terbengkalai. Yang kedua, kalaupun dia bilang enggak, tetap harus kerja, misalnya, karena bisa membantu ekonomi keluarga segala macam. Oke, anak ini siapa yang jaga? Nah, ini tanggung jawab kita sama, nggak bisa sembarangan gitu. Kalau mau cari pengasuh, pengasuhnya belum ketemu. Dan pengasuh ini umumnya sulit untuk dijadikan sebagai pengganti ibu ya. Kayaknya nggak bakal mungkin ada baby sister atau pembantu rumah tangga PRT yang bisa menggantikan posisi ibu. Itu mustahil sekali gitu. Sangat tidak mungkin. Ya, karena mereka umumnya kalau berpendidikan tinggi tidak mungkin mau jadi PRT. Nggak mungkin mau jadi pengasuh anak gitu ya. Jadi mereka ini hanya sekitar membantu si ibu. Kayak misalnya ibu lagi sibuk masak, terus anaknya lagi butuh digantiin popoknya misalnya, maka dibantu oleh pengasuh anak mungkin. Tapi kalau untuk dilepaskan pendidikannya itu nggak mungkin. Ini perlu dibahasakan ke suami insya Allah. Selanjutnya, silakan dari penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Izin bertanya Ustaz, saya laki dari Sumatera Utara begini Ustaz, mau bertanya Ustaz. Iya, silakan. Bagaimana kita seorang anak ya untuk mendakwahi atau memberitahu tentang Islam ya, kita ke orang tua kita gitu Ustaz. Karena kan paling pasti kan gini, kalau kita sebagai anak menasihati orang tua, paling orang tua ini menganggap bahwa mungkin kita anak, mungkin ilmu mereka lebih tinggi daripada kita gitu sih Ustaz.
bagaimana cara mendakwai mereka gitu biar bisa ke jalan yang lurus gitulah. Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi gini, semua orang sebenarnya didakwai sama ya. Dan kita tidak usah khawatir tentang masalah dakwah Islam ini. Dia benar dan tidak akan pernah Islam itu salah selama Anda sampaikan dengan dalil yang benar gitu. Hanya saja dalam menyampaikan dakwah, mendakwahi orang tua, mendakwahi siapapun teman-teman sekalian. Yang pertama, kita harus punya ilmunya dulu. Apa yang kita ingin bahas, kita harus punya ilmunya. Kalau Anda tidak punya ilmunya, Anda jangan tegur. Jangan masuk dulu ke bab mendakwahi, gitu kan. Kalau Anda sudah baca tentang apa yang ingin Anda bahas, ya, Anda sudah punya cukup Anda merasa ilmu di situ, di poin itu saja, di bahasan yang sedang mau dibahas gitu. Baru Anda mulai bicara. Yang kedua, Anda dalam berdakwah ini skala prioritaskan hal yang besar, yang paling besar dulu. Kayak misalnya orang tua kita tidak sholat, sama orang tua kita misalnya menggibah, gunjing orang. Anda dahulukan sholatnya dulu. Dan lebih besar daripada urusan gibah, walaupun memang gibah juga adalah dosa besar gitu, atau menggunjing orang. Skala prioritas gitu. Yang ketiga, Allah SWT menggambarkan tentang metode berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah hai Muhammad di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berbicara pada waktu yang tepat, media yang digunakan tepat, ya. Wal mau'izatul hasanah. Dan diingatkan dengan peringatan-peringatan yang baik. Misalnya orang tua kita tidak sholat. Kita dahulukan dulu membacakan keutamaan sholat. Dapat apa sih kalau orang sholat? Kalau betul-betul sudah nolak baru kita masuk ke ancaman. Jadi jangan di awal kita berdakwah kita sudah menyampaikan orang kalau nggak sholat masuk neraka, nanti dibakar, nanti begini dan begitu. Bukan. Tapi orang sholat dapat apa sih? Supaya orang lebih termotivasi untuk mengerjakan. Ya. Kemudian Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berbicara, ya, berdebat sama mereka maka dengan cara yang baik, ya. Artinya bukan ribut-ribut, bukan untuk pamer, bukan untuk riya, tapi murni untuk menyampaikan kebenaran gitu. Dan yang terakhir, fahami teman-teman sekalian, dakwah itu sifatnya penyampaian, bukan penerimaan. Jadi kalau kita sudah sampaikan, sudah selesai, lepas tanggung jawab kita di sisi Allah SWT. Walaupun cuma baru satu kali kita sampaikan. Ini poin penting ya. Nah, banyak orang berdakwah kecewa karena dia targetnya penerimaan. Apa yang dia sampaikan harus diterima. Itu enggak harus. Itu keliru kalau dia paham seperti ini. Ya. Jadi sampaikan saja. Dia terima atau terima itu bukan urusan kita. Nabi Ibrahim AS mendakwai ayahnya Azar, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Jadi, Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya Abu Talib, tapi tidak mau dengar sampai meninggal dalam keadaan kufur. Dan seterusnya, Nabi SAW mendakwai juga orang-orang lain banyak, ya. Paman beliau Abu Lahab, ya, juga sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya dengan hamba Allah Ya. ingin bertanya, bagaimana sikap saya Pak Ustaz agar suami lebih pengertian? Karena jika saya marah kan saya diam. Apakah ini termasuk keluarga sakinah? Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Sudah Pak Ustaz, itu aja. Jadi lebih kepada sikap ya, sikap ibu pada saat suami lagi marah, ibu diam gitu ya? Pak, ya bukan Pak Ustaz yang marah saya, tapi saya diam. Tapi suami kayaknya nggak pengertian gitu. Oh, jadi apakah sikap ibu pada saat marah ibu diam itu sudah benar gitu ya? Iya betul Pak. Sementara suami saya kayaknya nggak tahu saya tuh marah sebenarnya gitu. Ya, memang secara rasional tidak mungkin Bu. Kalau ibu diam saja, tentu suami tidak tahu. Ya. Jadi insya Allah coba nanti saya jawab ya. Ya mudah-mudahan jawabannya insya Allah mewakili apa yang ibu inginkan. Baik.
Jawabannya insya Allah untuk masalah ini, pertama kita doakan semoga ibu langgeng sama suami dan semua yang mengikuti acara kita ini baik live ataupun siaran ulang yang sudah berumah tangga, Allah SWT langgengkan rumah tangganya, Allah angkat permasalahan dan perselisihan yang terjadi, dan Allah menanamkan keimanan di hati setiap anda suami istri, sehingga yang suami selalu bertakwa kepada Allah, istri juga bertakwa kepada Allah, saling berlomba-lomba mengejar surga dari pasangan masing-masing, dan akhirnya bisa sebagaimana Allah satukan di dunia, Allah satukan juga di akhirat. Allahumma amin. Baik, jawaban yang kami berikan untuk ibu, ya, ibu mengatakan tadi kalau saya marah saya diam, dan itu akhirnya sepertinya membuat suami saya tidak paham kalau saya sedang marah. Apakah ini termasuk rumah tangga yang sakinah? Sebenarnya begini, ini cara ibu sudah bagus ya, tepat. Ibu tidak mau menunjukkan emosional ibu kepada suami, itu satu adab yang bagus gitu. Tetapi perlu ada metode lain yang dimana suami faham kalau ibu sedang kesal dengan sesuatu gitu. Ya, misalnya ibu bicara baik-baik. Ya. Tadi kan itu kita janjian, tapi kok telat ya? Itu buat saya sedikit kesel. Gimana nih hati saya supaya ditenangin misalnya? Anda bahasakan dengan cara santun. Supaya suami juga tahu kalau memang Anda kesel. Tapi tidak perlu Anda meluap-luap gitu. Karena memang salah satu adab dalam rumah tangga adalah tidak meluap-luap dalam emosional gitu. Ya. Nah kalau terlalu meluap-luap dalam emosional juga akhirnya tidak memecahkan permasalahan. Kadang-kadang juga subhanallah kita benar. Tapi karena kita memancing emosi pasangan, akhirnya dia jadi meluap-luap. Sebenarnya kita penyebabnya. Itu juga jadi masalah lain. Rumah tangga itu teman-teman adalah ajang ta'aruf. Dari awal kita akad nikah sampai kita meninggal dunia. Terus saja ta'aruf itu berjalan. Akan selalu ada perbaikan-perbaikan. Dari kekurangan kepada penyempurnaan. Dari kesalahan kepada kebaikan. Itu harus ada. Pasti ada, nggak mungkin. Tidak ada manusia sempurna. Ya, tidak ada manusia sempurna. Nabi Muhammad SAW berapa kali ayat Al-Quran turun menegur beliau dalam masalah rumah tangganya. Seperti pada saat beliau mengharamkan madu. Karena kecemburuan yang terjadi di antara para istri. Surah Tahrim ayat 1 Allah gambarkan itu. Gitu kan. Ini peringatan agar Nabi Muhammad SAW harusnya caranya seperti ini loh. Ya, Allah ingatkan. Nabi aja bisa seperti itu. Apalagi kalau suami biasa bukan Nabi. Begitu juga dengan istri. Yang penting sekarang adalah yang benar mengingatkan dengan cara baik. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah harus bisa menerima. Nggak boleh tidak. Jangan dia sok merasa dirinya kena suami atau karena istri yang punya kedudukan lalu kemudian tidak mau tahu. Ini nggak boleh. Ya. Jadi saran saya kembali kepada ibu, Anda pertama selalu saya ingatkan itu doa. Berdoa agar Allah SWT berikan perubahan terjadi pada suami sesuai dengan yang Anda harapkan. Tentu ini yang Anda harapkan juga yang baik ya, sesuai dengan yang agama membolehkan. Yang kedua, Anda bahasakan kekesalan atau masalah itu tapi dengan cara yang lain, bukan dengan meluap-luap. Selanjutnya masih dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana menyikapi dipoligami Ustaz. Kalau posisi Anda sebagai istri pertama atau Anda posisi istri kedua. Ya. Ini saya rincikan, kalau istri pertama, Anda berikan peluang untuk suami lakukan. Tapi tentu dengan syarat-syarat syariat. Dia sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Pada saat suami saya bicara, saya ingin poligami. Baik, duduk baik-baik. Apa sudah paham poligami itu seperti apa? Syarat-syaratnya ya. Harus adil pembagian malam, nafkah. Harus sesuai dengan disepakati kalau malamnya. Ya. Kemudian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan. Apa ini sudah bisa dipenuhi gitu? Sudah, oke. Ya. Langkah selanjutnya, calonnya siapa nih? Harusnya mukminah, muslimah, bukan orang dari diskotik, dari bar, dari pinggir jalan. Orang yang kira-kira pada saat bergabung dengan rumah tangga ini jauh lebih baik. Sudah, oke. Sekarang Anda, kira-kira yang membuat Anda masih berat menerima di poligami apa? Anda bahasakan. Pernah ada orang datang kepada saya konsultasi,
kemudian dia suaminya izin poligami, ya, kemudian dia mengatakan dia masih berat lakukan, dia masih berat untuk menerimanya gitu. Lalu saya tanya, apa yang jadi beban ibu? Dia bilang, beban saya, Ustaz, saya takut suami saya berubah dan meninggalkan saya. Saya bilang, baik, duduk bicarakan sama suami. Bilang, dalam hati saya ini perasaan kalau nanti Anda menikah ini, Anda tinggalkan saya, Anda berubah dengan saya. Biarkan dia yang jawabkan, dari dia itu jawabannya. Oh enggak, saya tidak akan berubah, saya akan begini dan begitu. Oke, Anda mau lebih tenang, buat surat tertulis. Ya, tulis saja gitu. Kalau suami mengatakan saya kalau menikah lagi saya tidak akan gini dan tidak akan begitu. Oke. Selanjutnya Anda Pak minta ketemu sama calonnya dia. Mana calonnya? Kita duduk sama-sama. Karena ini akan bergabung dalam satu rumah tangga. Ada walinya si perempuan itu supaya suami Anda juga ketemu. Ya. Ada mahramnya. Ada dari situ Anda tahu ditanyakan, ini suami saya mau poligami dan Anda yang dipilih. Bilang sama perempuan itu. Ini rumah tangga kami sudah berjalan baik, tidak ada masalah. Ya, sekarang Anda akan bergabung. Benar gak suami saya mau melamar? Oh benar, baik. Ya, bagaimana sekarang Anda menyikapi rumah tangga ini? Sudah tahu belum poligami itu? Tanya lagi pertanyaan. Ada pembagian malam, ada ini, ada itu, ya, ada nafkah, ya. Dan kemudian juga saya tidak mau rumah tangga saya yang sudah saya bangun bersama-sama suami 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Kemudian rusak gara-gara Anda masuk saja. Bagaimana Anda memberikan saya ketenangan? Dengarkan dari perempuan itu. Ya. Oh iya, saya masuk sini, saya tidak akan mengganggu, saya ingin membantu, saya ingin cuma bersatu istri, saya ingin begini dan begitu. Oke, baik, bisa ditulis nggak? Tulis, oke, tanda tanganin. Udah. Setelah itu Anda istikharah, suami juga istikharah. Tenang, melangkah saja. Tidak usah khawatir. Dengan niat karena agama, gitu kan. Kalau posisi Anda sebagai istri yang kedua, istri yang ketiga, istri yang keempat, Anda akan bergabung dengan rumah tangga yang sudah ada, maka saran saya tentunya Anda istikharah ya kepada Allah SWT. Kemudian Anda lihat calon suami Anda ini soleh atau tidak. Karena mau monogami atau poligami, tolak ukur pertama harus soleh dulu laki-laki itu kan. Kalau sudah agamanya bagus, akhlaknya bagus gitu kan, oke. Maka tahap selanjutnya Anda tanya dia, ini poligaminya seperti apa nih? Bagaimana selama ini poligami yang sudah berjalan dengan istri-istrinya misalnya? Baikkan dia jelaskan. Anda juga coba baca artikel-artikel, Anda baca buku, Anda minta kesempatan, Anda konsultasikan gitu kan. Tentang masalah kehidupan poligami yang sehat. Lalu kemudian Anda simpulkan sama dia, saya dapat poligami itu harusnya begini. Apa yang jadi beban di hati Anda bahasakan boleh. Tapi tentu tidak berduaan ya. Ada mahram Anda. Dan Anda bahasakan. Saya ini takut kalau saya masuk nanti saya cemburu dengan istri lain. Bagaimana caranya diobatin kalau saya cemburu? Saya kalau masuk nanti ini, saya khawatir saya diganggu oleh istri lain. Mungkin istri Anda yang lain tidak suka dengan saya misalnya. Bagaimana calon suami itu memberikan jawaban? Apa saja di beban bahasakan coba. Kalau semua sudah terjawab, sudah tenang, oke. Nah sekarang Anda melangkah menikah, tapi ingat nikahnya harus ada wali Anda. Kemudian juga Anda memiliki hak yang jelas. Jadi maksudnya di sini tanda kutip bukan disembunyi, ya, karena poligami syariat kan tidak menyembunyi. Jadi Anda kalau malam ini ke istri mana, suami Anda ke istri mana dia tahu. Kalau Anda didatangin pun malam itu istri yang lain tahu gitu. Maksudnya tahu kalau malam ini memang malamnya istri lain gitu, dia tahu. Maka itu insya Allah akan baik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jika meremehkan orang lain dapat berbalik kepada kita, apakah bisa disebut dengan karma? Apakah karma itu ada dalam Islam? Ya itu istilah ya, di Indonesia diistilahkan dengan hukum karma. Tapi memang dalam Islam kita tidak namakan karma, tapi kita mengatakan memang ada dalam dalil-dalil hadis Nabi SAW yang membuktikan kalau orang melakukan satu perbuatan maka dia akan dibalas dengan perbuatan yang sama. Kalau dalam hal keburukan, misal kita menggunjing orang lain, kita akan digunjing satu waktu. Kita memukul orang lain, kita akan dipukul. Memang ada hadis Nabi SAW berbunyi masalah itu. Seperti misalnya, kama tadinu tudan. Sebagaimana kau berperilaku, kau akan dibalas dengan perilaku yang sama.
Hari ini kita jujur dengan seseorang, besok kita dijujuri. Hari ini kita bakti dengan orang tua, besok anak-anak kita bakti dengan kita. Kita setia dan dengan tulus dengan pasangan, Allah juga akan menjadikan pasangan kita seperti itu dan seterusnya. Gitu kan? Juga sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Juga hadis Nabi SAW yang lain cukup banyak berhubungan dengan masalah ini. Siapa yang berbakti pada orang tuanya atau berbaktilah kalian pada kedua orang tua kalian, maka Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Dan jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian, maka juga Allah akan jaga kesucian, kehormatan, kemaluan pasangan kalian. Itu dalam syariat. Tapi tidak pernah kita temukan ada istilah karma, ya. Saya tidak tahu ini di Indonesia digunakan apakah seperti itu, persis seperti hadis-hadis kita sampaikan. Kalau iya, maka kita mengatakan hadis Nabi SAW. Kita bukan mengatakan istilah itu. Berarti dia yang sesuai dengan hadis Nabi, gitu kan? Bukan hadis Nabi yang menyesuaikan dengan istilah-istilah yang ada. Apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menghindarkan diri dari sifat ujub dan menyakiti sesama makhluk? Tentu saja secara khusus lafaz saya sekarang tidak teringat terus terang. Tetapi kita dianjurkan untuk memohon kepada Allah SWT agar dihilangkan dari sifat sombong, ya, sifat merendahkan orang lain. Seperti tadi saya katakan sifat syamata yang membuat ada doa Nabi SAW agar dilindungi dari syamatatil a'da, dari kesombongan yang diarahkan kepada musuh sehingga musuh mengalahkan kita dan seterusnya, gitu kan. Sampai para sahabat itu kalau mereka melihat di dalam benteng musuh sudah mulai mereka mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah SAW, mencaci maki Islam, maka mereka sudah mengatakan, maka mereka saling mengatakan berita gembira, kalian sebentar lagi akan menang. Karena mereka sudah mencaci maki Allah, mencaci maki Rasulullah, berarti akan ada respon yang sama, balasan dari Sang Pencipta Allah. Tapi doa secara khusus terus terang saya sekarang belum terlintas, cuman cobalah ucapkan lafaz-lafaz sesuai dengan yang kita harapkan kepada Sang Pencipta Allah. Karena doa boleh kita mengatakan, ya Allah, karuniakanlah ya, untukku sifat merendah di hadapanmu, di hadapan para makhlukmu. Kemudian ya, hilangkanlah semua dari hatiku sifat sombong, sifat berbangga-bangga, ria, dan seterusnya. Kita memohon kepada Allah SWT itu. Bagaimana kiat-kiat untuk mengatasi sifat ujub dan sombong? Ketahuilah, setiap terjerumus dalam satu perbuatan salah, ataupun kita akan terjerumus atau baru ingin melakukannya, baik sudah terjerumus atau akan terjerumus, gitu kan? Maka kata kuncinya untuk meninggalkan, kita membaca ancaman Allah di dosa itu. Seperti masalah sombong. Apa sih ancaman Allah? Oh ternyata kata Nabi SAW, sombong itu siapapun dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga. Berarti mencium surga tidak akan terjadi apalagi masuk ke dalamnya. Ada ancaman. Coba baca 5-6 hadis tentang hal yang berhubungan dengan masalah ini. Sama dengan ujub. Ujub itu membangga-banggakan amal, bisa menghancurkan amal pahala. Lalu untuk apa kita sholat malam teman-teman sekalian? Untuk apa kita sedekah? Untuk apa baca Quran kalau kita hanya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia? Apa yang kita dapatkan? Pujian dia yang sepanjang lidahnya? Oh kamu hebat ya? Oh kamu soleh ya? Oh kamu soleha ya? Kamu kaya ya? Habis itu gak ada apa-apa yang kita dapatkan, gitu kan? Jadi gak ada gunanya sama sekali. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, jadikanlah dirimu terkenal di langit, maka seluruh di bumi akan mengenalmu. Dan janganlah kamu jadikan dirimu terkenal di dunia dan kamu asing di langit sehingga akhirnya kamu akan terasingkan di dunia. Jadi memang kita harus bagaimana menjaga hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, dan memahami bahwasanya sifat-sifat buruk ini dinilai buruk oleh Sang Pencipta dan kita baca ancaman-ancamannya, insyaallah kita akan tinggalkan. Sama dengan orang kalau berzina, orang bohong atau apa saja, baca ancaman Allah di dosa itu, insyaallah kita akan tinggalkan karena wahyu berbicara dengan hati manusia. Allahu a'lam. Bagaimana harus dilakukan untuk memaafkan ayah yang sering kali mengata-ngatai saya bodoh, malas, lamban, suka menyalahkan saya? Saya pintar, IQ 120. Di sekolah pintar, tapi tidak juara. Doakan kebaikan. Ini mungkin karena ayah anda bukan orang yang faham agama, kan gitu. Orang yang faham agama, jadi harusnya memang didoakan, diingatkan. Ayah, ini adalah perbuatan
Kalau ayah ucapin kalimat itu nanti jadi doa buat saya. Kenapa ayah nggak doain saya kebaikan, gitu kan? Supaya saya menjadi tokoh masyarakat, saya menjadi yang soleh, saya menjadi anak yang bisa berbakti. Kalau dia tidak mau ya sudah, kita doakan supaya dapat hidayah saja. Memang ada satu hal yang teman-teman sekalian yang kalau saya biasa berbicara dengan teman-teman yang sudah berumah tangga dan punya anak sudah menjadi status orang tua. Saya bahasakan begini, ada satu hal yang harus kita perbaikin, yang sering tertanam secara tidak disadari dalam jiwa setiap orang tua. Anak yang kita milikin, anak kita ini, walaupun pintarnya seperti apa, cerdasnya seperti apa, tetap status anak melekat dalam diri kita sebagai orang tua. Gitu kan? Jadi tetap saja kita anggap biar dia mau S1 kah, S2 kah, mau S10 kah, anak, kamu anak, tetap saja. Sebagian orang tua begitu prinsipnya, sehingga tidak boleh dinasihatin oleh anaknya. Ini sangat tidak bijaksana ya. Saya bersyukur kepada Allah SWT, ayah saya luar biasa gitu dalam mendidik. Saya dari kecil saya menyadari dan saya merasakan sendiri, dari saya masih SMA, seringkali kalau ayah saya itu ngajak duduk saya diskusi, kalau ada pendapat saya yang baik, diambil sama beliau. Sampai sekarang, kadang-kadang telepon-teleponan, saya sering ditanya, padahal beliau jauh lebih tua dari saya. Gitu kan? Jauh lebih bijaksana, dituakan sekali di keluarga, didengar oleh masyarakat di Makassar. Tapi saya melihat beliau sangat menghormati anaknya, sehingga saya pun punya percaya diri untuk memberikan pendapat-pendapat. Nah ini, saya melihat ini hal positif. Mestinya kita sebagai orang tua jangan mengikat anak itu di status anak terus, sehingga kita anggap anak yang tidak boleh atau tidak akan bisa memberikan masukan orang tuanya. Ini pemahaman yang salah. Orang tua yang susah juga orang tua yang menghormati dan menghargai kalau pendapat anaknya positif, apalagi nasihat-nasihat agama. Jadi coba diberikan masukan ke ayahnya sambil didoakan. Mudah-mudahan saja beliau mau dengar gitu kan. Selebihnya innamal a'malu binniyat, Allah lebih tahu insyaallah. Setiap kali dia berdoa tidak baik, kita mengatakan ya Allah, semoga saja ini tidak terjadi padaku. Kita berdoa kepada Allah SWT agar tertepis doa-doa tidak baik itu. Bagaimana hukum jika bila ada seseorang akhwat yang gemar mengupload foto dirinya atau sketsa wajah cantiknya di sosial media agar dipuji orang atau guna mempromosikan suatu produk, contoh produk hijab? Apakah hal tersebut termasuk kategori dosa besar yang dimaksud dalam bahasan kali ini? Tentu saja ini dianjurkan untuk tidak boleh, jangan dilakukan. Kalau apakah itu dosa besar tergantung dia sekarang bermodel tabarruj atau tidak gitu. Dalam arti kata kalau untuk model tadi ya, kalau misal dia jual baju di butik, kemudian orang yang datang mau lihat baju itu dan dia memang kebetulan pakai baju itu, dan dia mengatakan ini baju yang saya pakai, contoh hanya untuk orang di tokonya dan sesama jenisnya, maka itu masih terbuka pintu boleh. Tapi kalau dimaksud di sini mengupload, sengaja memamer fotonya seperti foto model, ini semua tidak boleh dalam Islam. Allahu a'lam, ini yang saya tahu tidak boleh dan ini termasuk kategori dosa. Tapi apakah dia masuk dalam dosa besar? Allahu a'lam. Ya. Bagaimana hukumnya jika saya mengucapkan selamat hari ibu ke ibu saya, sedangkan ibu saya ingin diberi kado dan spesial pada hari tersebut? Hari ibu setahun sekali ya. Saya tanya akhwat kita di belakang, mana anda pilih? Setiap detik dihormatin oleh anak atau setahun sekali? Hari ibu itu ada kisahnya sendiri, itu hari Nasrani. Ya, banyak referensinya, malah kalau kita buka internet itu terlalu banyak apa sebabnya, apa kisahnya gitu kan. Di antaranya sudah sering saya sampaikan. Jadi ada banyak ibu-ibu juga yang sempat ribut di Amerika itu karena tidak pernah dikunjungi oleh anak-anaknya gitu kan. Sehingga mereka minta minimal setahun sekali pada saat sudah masuk pantu jompo, itu nggak ada lagi anaknya yang datangin. Maka mereka sampaikan kepada pemerintah Amerika untuk diadakan khusus tanggal biar hari ibu, biar mereka bisa datang melihat kami gitu. Karena kalau sudah kerja, kalau sudah balik, sudah disuruh kerja keluar rumah, lalu kemudian mereka mandiri. Orang tuanya tinggal dimasukin panti jompo, sampai ada yang meninggal pun orang tua tidak diurus lagi. Ditelepon oleh panti jompo, ini orang tua kamu sudah meninggal, udah urus saja jenazahnya berapa biayanya saya transfer. Selesai. Ya. Nah maka karena itu mereka harusnya gitu kan, harusnya merayakan itu, mengadakan hari itu. Salah seorang syekh, saya lupakan di Mesir, kemarin ada kisahnya dia tulis dalam sebuah buku. Kalau nggak salah pengalaman beliau pribadi. Satu waktu beliau lagi ke Jerman, kemudian jalan. Di pinggir jalan ada satu ibu, sudah sangat tua gitu. Ibu ini mau menyeberang jalan,
Tidak ada mobil yang berhenti kasih jalan. Sudah bungkuk pakai tongkat. Terus mobil lula lalang, tidak ada yang kasih jalan. Sampai kalau tidak salah dia bantu jalan, nyebrangin jalan gitu. Lalu dia bilang pada bukunya itu, mungkin ibu-ibu ini atau nenek ini pada saat dia masih muda, kalau dia jalan, semua mata akan melihat ke arahnya. Tapi begitu dia sudah tua begini, tidak ada yang mau kasih jalan aja, tidak ada yang kasih. Dan ini sangat berbeda kalau dalam Islam. Ya, dengan Islam itu tidak mengenal masa setahun sekali. Setiap saat seseorang itu sebelum ya orang tuanya lemah, sebelum tua pun sudah harus bakti. Dari dia masih kecil, kemudian sampai orang tuanya tua, sampai orang tuanya sudah mati, tetap disuruh berbakti. Yang itu, suruh berbuat baik, suruh kunjungin teman-temannya, suruh doain, suruh bersedekah, suruh haji dan umrah kalau dia sudah meninggal. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak mengenal waktu, ya, tidak mengenal waktu. Kalau ibu anda minta kado, jelaskan dulu, Bu, saya akan kasih kado, ya. Tapi tidak ada hubungannya sama tanggal ini ya Bu, karena ini adalah acaranya orang Nasrani. Ibu setiap saat minta apapun saya kasih. Ibu apapun yang ibu butuhkan selama saya mampu saya kasih. Sebagai bentuk perintah dari Allah bakti dengan ibu. Gitu kan? Jelaskan, berikan penjelasan. Itu termasuk amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ibu saya pernah baca buku-buku tanda-tanda kematian. Sekarang dia sakit asam lambung dan seolah-olah dia akan meninggal saat ini. Dan selalu berpesan kepada anak-anaknya. Bagaimana sikap saya kepada ibu saya agar dia tidak selalu berpikiran merasa ingin meninggal. Terkait tema hari ini tentang qada dan qadar. Doakan ibu saya Ustaz agar disembuhkan dari penyakit. Insya Allah semoga Allah angkat penyakitnya dan seluruh muslimin dan muslimat juga diangkat permasalahan dan penyakit-penyakitnya. Kalau masalah mati sudah pernah saya jelaskan. Kalau ada seseorang yang selalu memiliki perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan teman-teman sekalian. Jangan dibuang itu. Karena untuk memunculkan perasaan akan mati, kemudian akhirnya terdongkrak untuk beribadah kepada Allah, itu adalah tanda-tanda keimanan. Ya. Karena kenapa banyak orang-orang yang berfoya-foya, orang yang berbuat maksiat, kenapa mereka berani melakukannya? Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati itu hanya akan datang kepada orang yang memiliki keimanan. Itu sudah satu hal yang positif. Nanti kalau saya mati bagaimana ya? Nanti akan begini. Itu selalu sampai sebagian ulama salaf menggali liang lahat di belakang rumah mereka untuk mengingat kematian. Setiap malam masuk, duduk, nanti kemudian dia masuk ke kamarnya tidur sehingga tidak pernah ketinggalan sholat tahajud. Seperti itulah memang. Ya. Jadi ini tanda keimanan. Kalau menurut saya tinggal ditunggangin keadaan ini untuk memotivasi ibu anda ini supaya rajin beribadah. Dukung ibadah-ibadahnya, berikan sejadah yang baru, berikan mukena yang baru, mungkin berikan Quran yang besar, dia mau baca, dukung apa saja, apa yang dia minta kita berikan, kesempatan berbakti. Kalau saya melihat ini malah positif. Jangan malah berharap itu dihilangkan, gitu kan? Tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah mati. Kita bisa ingatkan. Ini anda bisa mengingatkan ibu antum, bisa ingatkan ibu antum, atau untuk kita juga semua teman-teman sekalian. Bagi orang beriman mati itu bukan akhir segala-galanya, tapi awal segala-galanya. Bagi orang beriman. Karena kita akan menerima hasil. Ini nanti antum dulu di majelis ilmu, sholat berjamaah, apa saja ibadah yang sedang kita kerjakan teman-teman, mati itu akan membuat kita melihat hasilnya. Kegembiraan seseorang bisa mengetahui hasil daripada perbuatannya, gitu kan? Sama kita ujian, kita sudah sekolah bertahun-tahun, 1 tahun misalnya, atau 2 tahun, 5 tahun, atau 7 tahun kita sekolah, kemudian kita diujian untuk menentukan hasil kita. Setelah kita ujian, datang ujian tersebut, lalu kemudian kita menunggu hasilnya. Seperti itulah, kematian itu seperti ujiannya. Kemudian dia akan melihat hasilnya. Kalau orang beriman tidak akan pernah khawatir. Makanya pernah saya jelaskan, para sahabat ridwanullahi alaihim, itu kalau ada di antara mereka yang mau meninggal, mereka malah saling datang menyampaikan berita gembira. Berita gembira lah buat kamu ya, kamu akan meninggal. Sebentar lagi kau akan lihat hasil daripada perbuatan baikmu. Kau akan melihat ibadah itu, kau akan masuk surga, kau akan bertemu dengan Nabi SAW. Mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena orang beriman, mati itu awal segalanya bagi mereka. Yang perlu khawatir menghadapi kematian memang orang kafir, orang fasik. Karena memang jelas ujung-ujungnya dia akan masuk ke neraka, akan disiksa. Jadi bagi orang beriman tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau misalnya ibu anda mengatakan, nak sebentar lagi mungkin kalau ibu mati, ibu berharap begini. Oh iya ibu, baik. Mudah-mudahan Allah berikan ibu umur panjang, kami masih sempat berbakti. Dan ibu mati itu sebenarnya bagi orang beriman hanya pindah alam kok. Ibu akan menuju ke kehidupan abadi. Mungkin ibu, mungkin saya, mungkin kakak, mungkin adik lebih